الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ودثار المتقين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Jemaah salat Jumat as-shaimin as-shaimat as-shaimin rahimakumullah. Ada satu ungkapan yang sering kita dengar dan kelihatannya betul, yaitu beberapa ustadz menyebutkan, jangan kamu katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Ucapan ini bersumber dari hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, la yudkhilu ahadam minkum amalhul jannata wa la yujiruhu minan nar illa birahmatin minallah. Tidaklah memasukkan ke dalam sorga amal soleh salah seorang kalian dan tidak pula menyelamatkannya dari neraka jahanam kecuali semata-mata karena rahmat Allah. Sehingga ada ungkapan tadi bahwa jangan katakan masuk sorga karena amalmu, tetapi karena rahmat Allah semata. Pernyataan ini memang benar, tetapi menjadi tidak benar kalau menganggap amal soleh tak ada nilainya. Sehingga orang bertanya, untuk apa kita beramal soleh kalau begitu? Perlu dicamkan jemaah sekalian bahwa sumber hukum syara itu bukan hanya hadis. Kalau itu satu hadis. Kalau kita merujuk Al-Quranul Karim, berpuluh-puluh ayat, lebih dari 40 ayat menyebutkan masuk surga karena amal. Misalnya surah An-Nahl ayat 32, Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amal soleh kalian di dunia. Surah Az-Zukhruf ayat 72, Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian karena amal soleh kalian di dunia. Ayat yang lainnya Al-Ahqaf ayat 14, Allah menyebutkan, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni sorga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal soleh mereka di dunia. Misal surah As-Sajdah ayat 19, Allah berfirman, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman beramal soleh, mereka masuk surga ma'wa, karunia indah yang turun dari Allah karena amal soleh mereka di dunia. Masih banyak ayat yang lainnya menyebutkan masuk surga karena amal soleh. Lalu satu hadis tadi apakah bisa menghapus ayat? Tidak. Karena itu kita mengambil langkah menjamak, mengkompromikan kedua dalil tadi, bahwa betul masuk surga karena rahmat Allah, tetapi tidak akan ada rahmat Allah kalau tidak ada amal soleh. Jadi mestinya mengkompromikan dalilnya seperti itu, supaya orang tidak kecewa. Untuk apa beramal soleh? Untuk apa beramal soleh? Kalau masuk surga bukan karena amal. Quran berulang-ulang, berpuluh-puluh ayat menyebutkan masuk surga karena amal soleh. Karena itu beramallah jemaah sekalian, jangan pernah ragu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk beramal walaupun dengan segenap yang kita mampu, sekecil apapun, secuil apapun. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan atau keburukan sekecil atom, bahkan lebih kecil dari itu, zarrah, maka akan diperlihatkan balasan yang berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ini menjadi bukti iman. Karena itu kita sering mendapati ayat ini pun berulang-ulang, berpuluh-puluh ayat, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, alladzina amanu wa 'amilus sholihat, digandengkan iman amal soleh, iman amal soleh, membuktikan bahwa orang yang benar imannya dia buktikan dengan amal soleh. Kalau iman hanya sebuah keyakinan, Allahu ahad, Allah ahad,
Allah Tuhan satu-satunya, Allah pencipta, pengatur, dan tidak beramal, maka iblis juga beriman, Pak. Iblis percaya, walaupun dia telah divonis belum ada hisab, belum ada mizan, sudah divonis sebagai penghuni neraka jahanam yang kekal, tapi dia masih mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahun wahidun. Lalu kenapa iblis menjadi makhluk terlaknat? Karena iblis tidak membuktikan keimanannya itu dengan wujud amal soleh. Ketika beramal diperintah, dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau, dia membesarkan diri, dan dia tergolong makhluk yang kafir. Nah, jadi kalau orang manusia ngaku beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada Islam, tapi tidak dibuktikan dengan amal, apa bedanya dengan keimanan iblis? Bahkan untuk beramal ini Allah memotivasi juga dengan berbagai ayat, amalmu sedikit aku balas berlipat, kata Allah. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah seperti satu biji saja. Anda mungkin makan buah yang mahal, katakanlah durian montong, durian Musan King. Anda makan daging buahnya, tinggal bijinya, itu biasanya tidak dimakan, itu dibuang. Tapi dalam Islam, coba itu diinfakkan, kecil sekali nilainya, tak berharga bagi kita. Tapi infak Anda fisabilillah yang tak berharga itu bagi Anda, Allah balas berlipat-lipat. Akan tumbuh 7 tangkai, ambatat sab'a sanabila, tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai akan berbuah 100 buah, bukan biji tapi buah. Jadi 700. Walaupun sebenarnya angka 700 dalam Islam bukanlah di atas 6, di bawah 8, tetapi untuk menyebutkan saking banyaknya, dalam bahasa Arab diungkapkan dengan 70, 770 ribu. Nah, itu menunjukkan saking banyaknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat itu masih bersambung, kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah terus-menerus melipat gandakan balasannya. Ada Allah subjek, ada melipat gandakan, tidak predikat, tidak disebut objeknya. Ada fi'il fa'il, tidak ada maf'ulnya. Maka dalam ilmu tafsir, kalau maf'ulnya tidak ada, maka menunjukkan maf'ulnya adalah semuanya, bebas semua yang menafsirkan. Likai tadhhaba kullu nafsin bima dhahabat, agar orang bebas menafsirkan seingin dia tafsirkan. Jadi apa yang Allah balas terus menerus berlipat ganda dari infak yang kecil tadi, maka sesuai dengan niat orang tersebut. Ya Allah, saya berinfak fi sabilillah agar anak saya sakit menjadi sehat. Nah, maka yang diartikan wallahu yudha'ifu, dan Allah terus menerus melipat gandakan sihatahum, kesehatannya. Atau dia ingin berusaha supaya rezekinya berlimpah, dia berinfak, dia niat, ya Allah supaya dagangan saya laris, usaha saya lancar, perusahaan saya maju, dia berinfak. Maka makna wallahu yudha'ifu, dan Allah terus menerus melipat gandakan, tanda tanya, bisa jadi maknanya arzaqahum, rezeki mereka. Apalagi wallahu yudha'ifu sa'adatihim, kebahagiaan mereka. Wallahu yudha'ifu ujurahum, pahala mereka. Wallahu yudha'ifu arzaqahum, rezeki mereka. Ini terserah yang berinfak niatnya apa. Pasti Allah balas, kata Allah. Ini janji Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Motivasi banyak sekali dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, beramal soleh. Jangan sampai kita katakan amal soleh tidak ada nilainya, lalu tidak menyebabkan ke surga. Dan lagi Allah berfirman misalnya dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bersegeralah kalian melakukan amal yang menyebabkan ampunan Tuhan kalian dan menyebabkan mendapat surga. Disuruh sari'u, segeralah, jangan tunda-tunda. Bahkan Nabi memotivasi dengan banyak hadis, fattakun nar walau bitamar, takutlah kalian walaupun dengan sepotong kurma. Itu juga motivasi amal soleh. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Barang siapa yang memulai sebuah perbuatan baik,
dia dapat pahala dari perbuatannya dan pahala semua orang yang di belakangnya. Jadi kalau ada orang yang memulai kebaikan, kebaikannya diikuti orang, maka seluruh orang yang ikut dia mendapat pahala orang yang nomor 2 dan seterusnya untuk dia semuanya. Walaupun itu bukan amal jariah, apalagi itu amal jariah. Misalnya ada sebuah masjid dibangun oleh 2 juta donatur. Mungkin yang nomor 1 dia donasi 100.000 saja. 1 sak semen ditambah paku berapa kilo. Lalu yang nomor 2 berwakaf dengan 100 juta, yang nomor 3 dengan 1 miliar, yang nomor 4 dengan 1 triliun. Maka yang pertama tadi tetap mendapat pahala dari amalnya dan dapat pahala dari donatur nomor 2 sampai nomor sekian itu, 2 juta donatur itu dia dapatkan semua. Dan itulah ciri khas orang yang kata Nabi masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi sebutkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, maka Ukasyah angkat tangan, ya Rasul bagaimana saya? Kata Rasul, ya Ukasyah fa anta minhum, engkau termasuk di antara yang masuk surga tanpa hisab. Lalu kenapa Ukasyah masuk surga tanpa hisab? Ternyata ciri khas Ukasyah adalah tidak ada amal baik kecuali dia andil, tidak ada andil kecuali dia nomor 1. Ketika infak fisabilillah dialah nomor 1, walaupun tidak jumlahnya tidak seberapa dibanding lain. Ketika jihad fisabilillah orang lain belum, dia sudah daftar duluan. Ketika kebaikan bansos, bantuan sosial, dia telah nomor 1. Itulah Ukasyah, ciri khas orang masuk surga tanpa hisab. Dan memang di dunia ini kita berlomba-lomba, kita ini para pemain yang akan menuju juara. Tentu saja yang juara tidak semua, dipilihlah sisanya orang-orang yang kalah. Nah karena itu Al-Quran menyebutkan ini surah Al-Waqiah, panjang sekali ini dari ayat 10 sampai 24. Was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Was-sabiquna sabiqun, yang paling duluan dalam amal soleh, yang paling duluan masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang didekati oleh Allah, bukan mendekat, didekati. Fi jannatin na'im, mereka tenang di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayat 13, 14 sampai 23 menyebutkan bagaimana indahnya surga, pohon-pohon yang rindang, makan-makan, minum-minum, pesta-pesta, lalu sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya, ada bidadarinya, wahurun ain, walahmi thairin mimma yashtahun, daging burung panggang yang sangat mereka idam-idamkan, ada banyak sekali. Lalu di ayat 24 disebutkan jazaa'an bima kanu ya'malun, semua itu balasan atas amal soleh mereka di dunia. Bayangkan jemaah sekalian, berpuluh-puluh ayat menyebutkan surga dengan rincian nikmat-nikmatnya, ujung-ujungnya Allah sebutkan balasan atas amal soleh kalian. Lalu masihkah kita berkata, jangan katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata karena rahmat Allah? Maka harus kita evaluasi kalimat ini, bahwa kita bisa mengatakan betul masuk surga karena rahmat Allah, tetapi tidak akan ada rahmat Allah kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu jemaah sekalian, maka beramalah. Mungkin ada yang takut beramal, takut ria, ya kan? Barangkali ya Allah percuma saja saya ria. Memang ria itu dosa besar, habis semua amalnya, nggak ada pahala. Tetapi jemaah sekalian, jangan sampai gara-gara takut riya tidak beramal. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, siapa saja yang tidak jadi beramal soleh karena takut riya, maka itulah riya yang sesungguhnya. Kalau orang riya, dia telah beramal, ini dia belum beramal apa-apa, sudah riya duluan. Ya. Jadi beramal saja mungkin masih ada riya. Antum riya atas apa coba? Beramal ke masjid tiap waktu sholat. Oke. 1 hari masih riya, dilihat orang, rasa bangga. 2 hari, sebulan, 2 bulan, 2 tahun sudah menjadi habit, tidak ada lagi riya setelah itu. Yang kedua, mungkin saja antum masih riya, berazam ya Allah saya beramal ikhlas lillahi ta'ala. Tahu-tahu enggak bisa menahan, akhirnya masih riya juga. Misalnya antum memberi makan buka puasa 1000 anak yatim, THR-nya, baju lebarannya dan sepatu, 1 paket 1000. Antum ikhlas, sudah berazam ikhlas tanpa ingin dipuji oleh manusia. Tahu-tahu banyak YouTuber ngeliput, media sosial ngeliput,
Akhirnya di-share, disiarkan di media-media sosial, di media mainstream, ya, TV-TV nasional, nama antum tertulis Bapak Dermawan menyumbangkan, ditulis di running text. Akhirnya jebol juga, ada riya juga. Maka riya Anda itu menyebabkan amal Anda tak ada artinya, pahalanya nggak ada guna, malah menjadi dosa. Tetapi jemaah sekalian, bukankah 1000 anak yatim tadi yang diberi makan, diberi THR tadi, dia mengangkat tangannya, ya Allah, Bapak Dermawan tadi, ya Allah, berikan kepadanya istiqomah dalam beramal, beriman sampai akhir hayatnya husnul khotimah. Berikan dia keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan dia anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan dia penghuni sorga bersama Rasulmu, ya Allah, karena telah menyantuni anak yatim. Bayangkan, apa tidak bergetar arasy? Itu amal yang beda. Amal antum yang riya memberi makan 1000 yatim, itu dosa antum sudahlah. Ini coba 1000 anak yatim berdoa, wattaqi da'watal mazlum fa inna bainaha wa bainallah laisa lahul hijab. Takutlah kalian dengan doa orang yang terzalimi, anak yatim, orang miskin, karena antara doanya dan Allah tak ada penghalang. Oleh karena jemaah sekalian, marilah sisa waktu sedikit lagi ini gaspol terus, tingkatkan amal, baik fisik beribadah, baik lisan dengan banyak zikir dan doa, baca Quran, baik hati dengan senantiasa zikrullah fi qalbi, ya, maupun ibadah harta. Maka tingkatkanlah amalnya, sedekahnya. Kita tidak tahu sampai kapan, apa berjumpa di Ramadan berikutnya, atau memang Ramadan ini kita sudah tidak akan jumpa dengan hari raya. Wallahu a'lam. Walaupun hanya tinggal sekian hari, kita tidak bisa pastikan umur kita sampai ke bulan Syawal. Bahkan untuk sore nanti saja tak ada yang berani menjamin bahwa dirinya masih hidup. Karena itu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Siapa tahu ketika Anda sedang beramal soleh itulah nyawa dicabut, maka saat itu Anda mendapat kemuliaan husnul khotimah. Semoga kita semua meraihnya dan bersama Rasul di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh. Wa fa ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia wa kulla biladil muslimina aminatan mu'minah ka baldatin qulta fil Qur'anil Karim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba warzuqna lailatal qadr lailatan khairan min alfi shahr. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al mustad'afina al mu'minina fi kulli makan wansur ikhwatana al muslimina Uyghur wa Rohingya wa muslimina Filastin
اللهم انصر إخواتنا المسلمين في فلسطين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين اللهم ألعن على جيوش إسرائيل اللهم أنزل عذابك عليهم وشركائهم من الكفار والمنافقين اللهم ارحمنا برحمة القرآن واهدنا بهداية القرآن واجعلنا من حفاظ القرآن واجعلنا من أهل الله في الأرض أهل القرآن واجعل القرآن لنا شفيعا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وإنفاقنا وزكاتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا الصالحة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا وزرارينا وأزواجنا وطلابنا وطالباتنا وعلماءنا وشيوخنا ومشايخنا وأساتذتنا وحبائبنا وجماعاتنا في هذا المسجد النور في جماعاتنا هذا وفي كل مساجد المسلمين من أهل الجنة يا الله اللهم أدخلنا جنتك الفردوس اللهم أدخلنا جنتك الفردوس اللهم أدخلنا جنتك الفردوس اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله